juga Taufik, betul sekali baru saja usai sidang perdana Basuki Cahayapurnama yang tentu saja hari ini agendanya adalah membacakan surat dakwaan. Tadi dimulai pada pukul 9 karena memang agendanya jam 9 dan hari ini ada 5 hakim yang memimpin jalannya persidangan, ada 5 majelis hakim yang diketuai oleh majelis hakimnya adalah Dwiarso Budi Santiarto, kemudian ada wakilnya Jupriyadi juga ikut dalam persidangan ini. Kemudian ada Abdul Rosyad, Iwayan, kemudian juga ada Yosep begitu. Dan tentu saja JPU yang hadir hari ini diketuai oleh Ali Mukartono yang merupakan Direktur dari Tindak Pidana Orang dan juga Harta dan dari Kejaksaan Agung, dan juga jumlah JPU ini ada sekitar 13 orang begitu. Nah, hari ini memang menjadi bukti bahwa merupakan episode baru dalam proses hukum Ahok yang sedang dijalani saat ini atas kasus dugaan penodaan agama. Dalam surat dakwaan tadi disebutkan bahwa Ahok ini disangkakan beberapa pasal. Yang pertama adalah pasal 156, yaitu menjelaskan bahwa terkait seseorang yang terkait dengan menghina suatu golongan atau beberapa golongan, dan jeratan pidananya ini adalah sebesar selama 4 tahun begitu. Kemudian ada pasal selanjutnya lagi, yaitu pada pasal 156 ayat A yang mengatakan bahwa menjerat seseorang yang telah menodai suatu agama begitu, dan maksimal kurungan penjaranya selama 5 tahun. Nah, 2 pasal inilah yang disangkakan kepada Ahok begitu, dan sudah menyampaikan itu JPU kemudian disampaikan kembali ke majelis hakim. Majelis hakim kemudian menanyakan kepada Basuki Cahayapurnama apakah ia sudah mengerti terkait surat dakwaan yang sudah disampaikan JPU ini. Dan Ahok memang sudah mengerti secara bahasa yang sudah disampaikan oleh JPU begitu. Namun Ahok menyampaikan, mengklaim begitu, ia masih tidak bisa habis pikir begitu, masih tidak bisa terima mengapa kemudian ia dituduh atas kasus dugaan penodaan agama begitu. Nah, tadi juga langsung disampaikan dalam persidangan kali ini nota keberatan secara pribadi disampaikan oleh Gubernur nonaktif Ahok ini. Ia menyampaikan beberapa hal. Namun ia mengawalinya dengan berterima kasih terlebih dahulu kepada masyarakat, kemudian kepada jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim dan juga kuasa hukum yang sudah mengawal proses hukum ini sampai dengan sekarang. Dan tentunya Ahok ini mengklaim begitu tidak ada niatan sama sekali untuk menodai agama, apalagi menghina ulama-ulama seperti yang disangkakan pada saat ini. Dan tentu saja Ahok juga menyampaikan bahwa jika dalam kunjungan kerja yang ia lakukan ke Kepulauan Seribu, tepatnya pada tanggal 27 September itu memang banyak dimanfaatkan oleh oknum politik untuk menyerang dalam masa Pilkada 2016 ini. Dan tentu saja memang dalam masa kampanye 2017 dan sampai dengan saat ini persidangan memang sudah selesai dan Basuki Cahayapurnama ini sudah mulai keluar begitu. Dan tentu saja ini persidangan surat dakwaan, kemudian tadi sudah disampaikan nota keberatan baik dari Basuki Cahayapurnama dan juga dari kuasa hukum. Saat ini Ahok sudah mulai meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 17. Dan masih banyak sekali masyarakat yang antusias begitu berorasi di depan Gajah Mada. Namun tentu saja kepolisian tetap mengamankan ketertiban dan juga keamanan yang berada di dalam ruang persidangan dan juga berada di luar pengadilan begitu. Nah, memang bahkan sejak hari kemarin persiapan keamanan ini sudah dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan. Meskipun tidak secara eksplisit begitu, kepolisian mengungkapkan berapa sebetulnya jumlah personil sampai dengan pagi tadi. Kemudian baru dirilis begitu ada sekitar 2.000 lebih yang bisa mengamankan hari ini. Dan tentu saja barusan lewat begitu kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, Sira Prayuna begitu, yang tentu saja tadi ikut membela dalam proses persidangan.
Dan tadi kami garis bawahi juga ada banyak sekali poin-poin yang disampaikan Ahok tadi, selain bahwa ia berterima kasih, kemudian dia juga menyampaikan tidak ada niatan sama sekali untuk menodai agama atau juga menghina ulama-ulama. Ahok juga lebih banyak secara emosional bercerita tentang background-nya, latar belakang keluarganya dari Nasrani, kemudian juga mempunyai keluarga angkat yang mempunyai muslim yang taat begitu, dan ia menyampaikan bahwa jika ia menodai agama itu sama saja ia seperti menyakiti keluarga angkat dan juga keluarganya. Begitu yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan tentu saja tadi kami juga menggarisbawahi melihat secara langsung bahwa tadi Basuki Cahayapurnama sempat menyebut beberapa tokoh antara lain Abdurrahman Wahid begitu, Gus Dur, bahwa ia sempat mengobrol berbagi terkait adanya isu-isu agama yang sering disampaikan dalam proses pemilihan kepala daerah begitu. Dan Gus Dur memang sempat menyampaikan bahwa sebetulnya kepala negara ini bukan kepala agama ataupun juga sebaliknya. Dan tadi Basuki Cahayapurnama sebetulnya tadi sempat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat memutarkan video dari Gus Dur sekitar 9 menit durasinya untuk menjelaskan bagaimana makna dari isu-isu agama yang sering diangkat ke pilkada ini, namun dari Majelis Hakim menolak untuk memutarkan. Kemudian selanjutnya juga Ahok menyampaikan bahwa bukti ia tidak menodai agama adalah program-program yang sering ia gagas atau juga sering ia lakukan, program kerja terkait yang sangat pro terhadap umat muslim. Salah satunya adalah menaikkan haji atau umroh kepada para marbot atau juga PNS yang ada di Jakarta begitu, kemudian membangun Masjid Fathahillah dan masih banyak lagi tadi yang disebutkan oleh Basuki Cahayapurnama untuk meringankan atau juga sebagai nota keberatan yang ia sampaikan. Selain itu juga Ahok menyampaikan bahwa ia tadi menyebutkan bukunya bahwa dengan judul Berlindung di Bawah Ayat Suci begitu, bahwa banyak sekali oknum politik yang selalu menggunakan cara yang sama untuk menyerang Ahok begitu, jika kemudian memang ayat-ayat yang digunakan ini ayat yang digunakan oleh oknum politisi ini untuk menyerang Ahok sehingga tidak bisa bersaing secara sehat begitu bagi Ahok. Dan tadi dari Majelis Hakim, dari Majelis Hakim tentu saja tadi menyampaikan bahwa sidang akan dilaksanakan kembali untuk menjawab eksepsi atau nota keberatan hari ini pada minggu depan, Zizi dan juga Taufik. Rizka Ramdhani melaporkan dari ruang persidangan Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada saat ini ya. Dan